Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Nah, kali ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Hal yang akan kita pelajari kali ini adalah pengertian energi alternatif, alasan perlunya energi alternatif, syarat energi alternatif, dan macam-macam energi alternatif. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah segala jenis energi yang dapat menggantikan energi BBM atau biasa disebut bahan bakar minyak. Mengapa kita perlu energi alternatif? Karena yang pertama, persediaan BBM semakin logis, sedangkan kebutuhannya semakin meningkat. Selain itu, energi alternatif juga banyak keuntungannya, yaitu bebas polusi dan tersedia sepanjang masa. Sumber energi bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif jika memenuhi 3 syarat sebagai berikut, yaitu murah, mudah diperoleh, dan tersedia melimpah di suatu daerah. Macam-macam sumber energi yang bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif di Indonesia yaitu yang pertama energi matahari atau surya, yang kedua energi air, yang ketiga energi angin atau bayu, dan yang keempat energi biogas. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa, sehingga beriklim tropis yang menyebabkan Indonesia mendapatkan limpahan cahaya matahari sepanjang tahun. Oleh karena itu, energi matahari bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif di Indonesia. Secara tradisional, masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan sinar matahari untuk keperluan sehari-hari. Contohnya ibu-ibu mengeringkan pakaian di bawah terik matahari, petani menjemur hasil pertaniannya menggunakan sinar matahari, nelayan menjemur hasil tangkapannya juga menggunakan energi matahari, dan para petambak garam memanfaatkan energi matahari untuk mengeringkan air laut. Secara modern dengan bantuan sel surya, sinar matahari dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menyalakan lampu penerangan jalan raya, lampu pengatur lalu lintas di jalan raya, sebagai sumber energi untuk alat pemanas air. Di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dibangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS ini mampu mensuplai kebutuhan listrik di wilayah Nusa Tenggara Barat. Energi air. Energi air telah dimanfaatkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Di Pulau Sumatera dan Kalimantan, air sungai dimanfaatkan untuk sarana transportasi. Sementara di Pulau Jawa, sungai biasanya dimanfaatkan untuk sarana olahraga arung jeram. Di beberapa wilayah di Indonesia, sungai dibendung untuk dijadikan waduk dan dijadikan sebagai sarana irigasi, sarana perikanan, kemudian juga sarana olahraga air dan sarana rekreasi, serta yang paling utama dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut PLTA. Contohnya di Jawa Barat ada Waduk Jatiluhur, di Jawa Tengah ada Waduk Gajah Mungkur, di Sumatera ada Bendungan Sigura-gura di Sungai Asahan. Energi angin. Energi angin sudah dimanfaatkan oleh para nelayan untuk membantu menggerakkan perahu layar mereka. Sementara itu, para olahragawan memanfaatkan energi angin
untuk olahraga selancar dan gantole. Kalian juga bisa memanfaatkan energi angin saat bermain layang-layang. Sementara itu, untuk skala lebih besar, energi dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Di Jeneponto, Sulawesi Selatan, telah diresmikan pembangkit listrik tenaga bayu yang pertama dan terbesar se-Asia Tenggara pada tahun 2018. PLTB ini mampu memasok 98% kebutuhan listrik Provinsi Sulawesi Selatan. Energi biogas. Energi biogas berasal dari kotoran hewan. Di peternakan besar, energi biogas dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk penerangan dan memasak, sehingga mereka tidak perlu berlangganan listrik maupun membeli gas. Demikian materi kita hari ini tentang energi alternatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.